وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Kajian membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah atau Sahih Adab-Adab Islam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas masih berkaitan tentang adab-adab dalam tidur. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa saja yang dibaca sebelum tidur. Di antara zikir-zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ayat kursi dan lain sebagainya, banyak sekali. Kurang lebih ada 16 sampai 17 athar atau hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zikir sebelum tidur. Maka jangan sampai kita tidak membaca salah satunya. Paling tidak kita membaca salah satunya. Kalau tidak bisa membaca semuanya, salah satunya kita baca. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah al-ayat al-kursi sebagaimana yang kita jelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya alhamdulillah pada hari ini mungkin sebagian kaum muslimin sudah mulai berpuasa, yakni puasa Tasu'a. Maka jangan sampai yang belum berpuasa pada hari ini jangan sampai kada ingat untuk berpuasa esok. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena besok bertepatan dengan 10 Muharram. Besok insyaallah bertepatan dengan 10 Muharram dan malam ini malam ke-10 Muharram. Siyami yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, kata Nabi Muhammad SAW, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dengan puasa satu hari. Adapun hari ini sebagai bentuk menyelisihi para ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Mahadha, ini puasa apa kalian pada hari ini?" Kata orang-orang Yahudi, hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Hadza yaumun salih." Ini hari kebaikan. Yaumun najjallahu bihi Musa min aduwi. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari para musuhnya, dari bala tentara Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah, kata orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, para sahabat pada saat itu untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian pada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, 10 Muharram ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, yakni beberapa hari setelahnya. 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi." Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kana al-'amul qabil." Apabila kita menemui tahun yang akan datang, sumnat tasi', kita akan juga berpuasa pada hari ke-9-nya. Akan tetapi tidak sampai Nabi Muhammad SAW menemui tahun yang akan datang sebelum Nabi Muhammad SAW akhirnya lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keinginan untuk puasa di tanggal 9 itu sudah ada. Itu makanya kata para ulama, puasa Asyura itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, yakni besok. Adapun tanggal 9-nya sebagai bentuk menyelisihi ahli kitab, dan inilah yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau belum sempat mengerjakannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum sempat berpuasa pada hari ini maka jangan sampai ketinggalan untuk berpuasa hari besok biidznillah taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan adab selanjutnya, adab yang ke-9 dari adab yang berkaitan dengan tidur.
Kalau sebelumnya adalah adab, ya ini bacaan-bacaan sebelum tidur. Adab yang ke-9 ini, kata penulis di sini rahimahullah taala, ma yaquluhu an-naim idza istaiqadh. Apa yang dibaca orang yang tidur apabila dia terbangun. Apa yang dibaca apabila dia terbangun. Ini yang sebagaimana ulun sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk zikir. Mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk zikir. Makan ada zikirnya, setelah selesai makan ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, hendak guring, bangun guring ada zikirnya. Supaya apa? Supaya hamba itu selalu bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan, minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada diri sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbicara apa yang diucapkan orang yang bangun dari tidurnya, maka tatkala seseorang bangun dari tidur, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bangun dari tidurnya untuk langsung beraktivitas. Yang kedua, dia bangun dari tidurnya akan tetapi lanjut tidur lagi setelahnya. Nah, ini masing-masing ada bacaannya. Bangun yang kedua tadi, kalau istilah kita itu mailan, terbangun. Bukan sengaja bangun, tapi terbangun. Tatkala dia bangun dari tidurnya, akan tetapi setelah bangun itu dia ingin tidur lagi, ada yang harus dibaca juga. Ada yang harus dibaca. Begitu juga tatkala dia bangun untuk beraktivitas, zikirnya juga berbeda. Kita bahas yang pertama. Kita bahas yang pertama, orang yang apa yang harus dibaca atau yang sepantasnya dibaca orang yang terbangun dari tidurnya karena tidak sengaja. Mungkin karena terbangun, mungkin dia ingin buang air tiba-tiba terbangun, atau karena mimpi buruk tiba-tiba terbangun, atau karena ada yang berisik tiba-tiba terbangun. Namun setelahnya dia ingin tidur lagi. Maka ada yang harus untuk dibaca oleh orang tersebut. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, hadisnya berbunyi, kata Nabi Muhammad SAW, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari. Yani ta'ar ini berbeda dengan istaiqadh. Istaiqadh itu dia bangun setelahnya langsung beraktivitas. Adapun ta'ar ini terbangun secara tidak sengaja. Milan bahasa kita, bahasa orang Banjar. Barang siapa yang terbangun secara tidak sengaja di malam hari, kemudian dia mengucapkan zikir ini. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gampang bala? Gampang, insyaallah semuanya hafal ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, Allahumma ighfirli. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Ighfirli. Itu ngaran ulun. Artinya ampunilah aku. Jadi ulun ini selalu meminta ampun. Allahumma firli. Au da'a, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah dia mengucapkan zikir tadi, dia berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Au da'a, atau dia berdoa dengan doa apapun, ustujiba lahu, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Apabila setelah dia berdoa itu dia lanjutkan lagi dengan berwudu, kemudian dia salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang istimewa sebenarnya. Ini waktu yang istimewa. Kata para ulama, di antara sebab terkabulnya doa itu adalah tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah,
kemudian di sepertiga malam terakhir, dan waktu-waktu lainnya pada saat sujud. Itu di antara sebab dikabulkannya doa. Dan di antara waktu yang mustajab adalah tatkala kita terbangun secara tidak sengaja di malam hari. Maka jangan kada ingat untuk berdoa. Tatkala pian terbangun tiba-tiba langsung ingat zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli. Kemudian dia berdoa dengan doa apa saja. Dan berdoa apa saja, minta apa saja pada saat tidur, pada saat berbaring. Kalau bisa bangun untuk mengangkat kedua tangan di atas kasur tidak mengapa. Kalau malas untuk bangun, angkat tangannya pada saat dia tidur, silahkan. Yang penting dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Allah akan jawab doanya. Kalau dia lanjutkan, dia iringi setelah berdoa, dia berwudu, kemudian dia salat, kata Nabi Muhammad SAW, salatnya akan diterima. Entah salat tahajud atau salat witir dan lain sebagainya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ini diantara bentuk yakni beribadah pada waktu manusia itu sedang terlalaikan. Jadi itu ada nilai sendiri jemaah. Kenapa kata para ulama? Kenapa doa pada saat-saat seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salatnya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang beribadah di masa fitnah, pahalanya itu seperti berhijrah kepadaku. Apa maksudnya? Tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat manusia itu lupa untuk beribadah. Pada saat dia beribadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang lain itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya kata Nabi seperti berhijrah kepadaku. Makanya tatkala kita lihat ibadah-ibadah semacam ini, ada orang yang beribadah pada saat orang lain tidak beribadah. Ini pada saat orang lain terlalai dari ibadah, itu biasanya pahalanya lebih besar. Contoh sholat subuh. Kenapa istimewa? Karena pada saat itu orang, kebanyakan manusia lagi nyaman-nyamannya guring. Kenapa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat dan banyak keutamaan lain? Karena banyak orang terlalaikan dari itu semua. Kenapa salat malam itu menjadi salat sunnah yang paling utama? Karena dia mengerjakan itu pada saat manusia itu kebanyakan lalai dari ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji para pedagang di pasar yang ingat lawan salat? Karena biasanya di pasar itu orang terlalaikan dari salat. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang perdagangannya, jual belinya tidak melalaikan dia dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat dan dari menunaikan zakat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang lalai pada saat itu. Itu makanya beribadah pada masa-masa seperti ini atau pada zaman-zaman seperti tadi itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya tatkala kita bangun di malam hari, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keingat untuk membaca doa. Tapi sebelumnya ada zikir tadi. Zikir yang insya Allah kita mudah menghafalnya. Setelahnya diiringi dengan doa apa saja. Mau bahasa Indonesia silahkan, tidak harus berbahasa Arab. Kemudian itu yang pertama. Lalu apa yang diucapkan oleh seseorang yang bangun tidur dari tidurnya dan dia memang terbangun dari tidurnya dan ingin memulai aktivitas hariannya. Ini doanya beda lagi. Beda lagi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Hudzaifah bin al-Yaman, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma amutu wa ahya." Kata Hudzaifah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menuju tempat tidurnya, yakni ingin tidur, beliau mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Ini yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Dengan nama Allah aku meninggal dan aku hidup. Dengan nama Allah aku wafat dan aku hidup. Wa idza qama qala, dan apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan kami setelah Allah mewafatkan kami, dan kepadanya lah kita kembali. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya orang yang tidur itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebagian ruh yang Allah kembalikan, ada sebagian ruh yang tidak Allah kembalikan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan. Ada ruh yang Allah kembalikan, jadilah hamba tadi terbangun lagi. Itu makanya Nabi mengajarkan doa ini. Segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kita lagi setelah tadinya mewafatkan kita. Akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin kita lihat, ada yang dia tidur tapi tidak kembali lagi. Yani nyawanya sekalian memang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tatkala bangun tidur Nabi Muhammad SAW memuji Allah. Nabi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena kembali menghidupkan kita. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting untuk dibaca. Kenapa doa bangun tidur ini penting untuk dibaca? Karena ini berimbas kepada aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang akan dia kerjakan pada hari tersebut. Berimbas. Terkadang ada orang yang lupa mungkin membaca doa ini. Akhirnya apa? Harinya mungkin dia temui terasa berat, ibadah terasa malas dan lain sebagainya. Karena lupa membaca doa pada saat bangun dari tidur. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Syaitan itu, kata Nabi Muhammad SAW, mengikat ikatan di kepala kalian, di kepala-kepala kalian apabila kalian sudah tertidur dengan 3 ikatan. Jadi tatkala kita tidur itu syaitan berusaha mengikat kepala masing-masing di antara kita dengan 3 ikatan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa in istaiqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah. Apabila dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca doa pada saat dia bangun tidur, terlepas 1 ikatan. Ikatan siapa? Ikatan syaitan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Apabila dia iringi setelahnya dengan berwudu, in hallat 'uqdah, akan terlepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat 'uqdah. Apabila setelah berwudu dia salat sunnah kah atau salat qabliyah subuh dan lain sebagainya, maka akan terlepas lagi 1 ikatan. Jadi tatkala dia berzikir pada saat bangun tidur, dia berwudu setelah bangun tidur, kemudian diiringi dengan salat, maka 3 ikatan dari syaitan yang dia diikatkan kepala manusia itu semuanya terlepas. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka orang tadi akan menjadi orang yang rajin dan jiwanya itu mudah dalam beribadah pada hari tersebut. Wa illa, kalau tidak dilakukan, yakni tidak berdoa pada saat dia bangun tidur, apalagi sampai tidak sholat pada saat bangun tidurnya. Tidak sholat subuh, kesiangan sholat subuh, sehingga bablas tidak dikerjakan lagi. Apalagi berwudu, ya sudah, sholat aja tidak, apalagi berwudu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka pada hari itu dia akan menyambut harinya dengan jiwa yang buruk dan penuh rasa malas. Malas dalam perkara dunia, malas dalam perkara akhirat. Ini pentingnya zikir pada saat bangun tidur. Dan benar kata Nabi Muhammad SAW, orang nang tatkala Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada orang nang tidak bangun pada saat salat subuh, dzaka syaitan, kata Nabi. Itu sebabnya karena syaitan bala fi udhunihi. Ada syaitan yang mengencingi telinganya. Syaitan yang mengencingi telinganya. Akhirnya bablas salat subuhnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui juga meskipun mungkin ada beberapa di antara kita yang kesiangan salat subuh, jangan sampai salatnya itu ditinggalkan. Jangan sampai salatnya itu ditinggalkan. Sebagian mungkin karena atau baik sengaja, mungkin bangun
jam 9 atau bangun jam 8, sudah lewat waktunya, kada usah lagi sholat. Tidak, Anda tetap wajib sholat meskipun pada jam seperti itu. Bukan berarti berarti gampang aja kau aja sholat subuh siang-siang. Tidak seperti itu juga. Tapi kalau qadarullah, mungkin kita terbiasa memang bangun subuh, qadarullah pada hari tertentu, pada saat tertentu kita kesiangan, tapi jangan sampai ditinggalkan sholatnya dengan alasan waktu sudah lewat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang ke-9. Adab yang terakhir yang berkaitan dengan adab tidur adalah adab yang berkaitan dengan mimpi. Adab yang berkaitan dengan mimpi. Bayangkan, dalam mimpi saja diatur oleh Islam. Dalam mimpi saja diatur oleh Islam. Apa yang harus dilakukan seseorang tatkala dia mendapatkan mimpi buruk? Ada aturannya. Atau apa yang harus dilakukan seseorang tatkala dia mendapatkan mimpi yang tidak baik atau mimpi yang baik? Ada anjurannya, ada adabnya, lengkap diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui jenis-jenis mimpi. Jenis-jenis mimpi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama namanya ar-ru'ya. Ru'ya ini mimpi baik. Yang kedua namanya al-hulm. Al-hulm ini adalah mimpi buruk. Dan yang ketiga namanya mimpi hadithun nafs. Mimpi dari bisikan-bisikan jiwa. Ini mimpi dari bisikan jiwa ini biasanya orang biasa membahas sesuatu atau lagi membahas itu berulang-ulang, akhirnya terbawa sampai mimpi. Nah, ini mimpi yang berkaitan dengan hadithun nafs atau bisikan jiwa. Biasa menguya-nguya melihat mobil misalnya bagus, kepingin mobil itu, sampai terbawa mimpi aja orang. Nah, ini mimpi yang berkaitan dengan hadithun nafs. Ini tidak ada berkaitan tidak ada aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam yang berkaitan dengan mimpi tersebut. Akan tetapi apabila mimpi itu berkaitan dengan mimpi yang baik atau mimpi yang buruk, maka ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hulm itu tadi adalah mimpi yang buruk, itu datangnya dari syaitan. Jadi orang yang mendapatkan mimpi yang buruk itu hakikatnya syaitan sudah masuk di dalam tidurnya untuk merusak ketenangannya. Diganggu dalam tidurnya. Akhirnya terbangun dengan rasa gelisah. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan macam-macam mimpi ini dalam hadis lain. Dari Abu Hurairah dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, ar-ru'ya thalathah. Mimpi ini ada 3 bentuk kata Nabi. Farru'ya as-salihah bushra minallah. Mimpi yang baik itu sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya tahzin minasyaitan. Dan mimpi yang buruk itu sebagai bentuk gangguan dari syaitan. Wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Dan ada lagi mimpi yang dari hadithun nafs, pembicaraan yang atau obrolan-obrolan jiwa yang terbetik di dalam hatinya. Karena keseringan mengulang-ulang terbawa sampai ke dalam mimpi. Yang akan kita bahas pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing tadi ada adabnya. Mimpi yang buruk ada adabnya, entah dari ucapan atau perbuatan. Mimpi yang baik juga ada adabnya. Kita awali dengan mimpi yang buruk. Tatkala seorang hamba di dalam tidurnya mendapatkan mimpi yang kurang enak, mimpi yang buruk, mimpi yang mengganggu dirinya, bahkan terkadang sampai bangun pun terganggu karena mimpi yang dia alami pada malam hari. Maka apa yang harus ia lakukan? Beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulun sebutkan adab-adabnya, nanti ulun sebutkan dalilnya. Adab yang pertama pada saat seorang hamba mendapatkan mimpi yang buruk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sebanyak 3 kali. Ya, ini dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali.
pada saat dia terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebanyak 3 kali. Yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala seorang hamba mendapatkan mimpi buruk adalah an yanfutha an yasarihi thalatha. Meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Bukan meludahi pasangan kita, Pak, jangan. Meludah ini sebagaimana yang kita jelaskan, jadi ludah itu atau meludah di dalam bahasa Arab ada yang namanya an-nafkhu. An-nafkhu ini cuma udara, tidak ada air yang keluar. Yang kedua ada yang namanya an-nafth, pakai tha. An-nafth ini udara disertai dengan ludah sedikit. Nah, ini yang diperintahkan. Meludah sedikit ke arah ke sebelah kiri. Jangan sampai keluar banyak-banyak. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, tatkala seseorang mendapatkan mimpi buruk, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak tiga kali. Kemudian yang ketiga, tatkala seorang hamba mendapatkan mimpi buruk, an yata'awwadza billah min syarrir ru'ya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya mimpi tadi dan meminta kebaikan dari mimpi tersebut. Berlindung kepada Allah dari buruknya mimpi tadi. Yani berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan menjadi keburukan. Ya Allah, mudahan ini ada kebaikan dari mimpi tersebut dan lain sebagainya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keempat, tatkala seorang mendapatkan mimpi buruk, alla yukhbir biha ahada. Adalah tidak memberitakan, tidak menceritakan mimpi yang ia alami kepada orang lain. Siapapun orangnya. Baik istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, atau orang terdekatnya. Tatkala dia mendapatkan mimpi buruk, diam, jangan berkisah. Jangan berkisah. Adab dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, di antara adab tatkala seorang hamba mendapatkan mimpi buruk, ayyatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dia merubah posisi tidurnya. Kalau misalnya tadinya dia mendapatkan mimpi buruk, tatkala dia posisi tidurnya ke sebelah kiri, dia ubah ke sebelah kanan. Kalau tadinya terlentang, dia ubah ke sebelah kanan. Atau tadinya sebelah kanan, dia ubah ke sebelah kiri. Yang penting jangan beti harap. Karena beti harap sebagaimana sudah kita jelaskan itu termasuk posisi tidur yang terlarang. Kata Nabi Muhammad SAW, innama hiya daj'atu ahlin nar. Tengkurap itu adalah posisi tidurnya ahli neraka. Jadi tatkala seorang mendapatkan mimpi buruk, dia merubah posisi tidurnya. Dan yang keenam, tatkala seorang hamba mendapatkan mimpi buruk, kalau dia bisa melakukan, dia bangun dari tidurnya untuk mengerjakan salat dua rakaat. Jadi ini 6 adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala seorang hamba itu mendapatkan mimpi yang buruk. Yang pertama, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kemudian yang kedua, dia meludah ke sebelah kirinya dengan air yang sedikit saja sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari mimpi tersebut dan berlindung dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian yang keempat, tidak mengabarkan mimpi tersebut kepada seseorang, kepada siapapun. Yang kelima, mengubah posisi tidurnya. Dan yang keenam, kalau bisa dia lakukan, hendaklah dia bangun untuk sholat dua rakaat. Apa dalilnya? Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada kurang lebih 4 dalil yang akan kita bawakan. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu falyabsuq an yasarihi wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha la tadurruh. Apabila seseorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, mengalami mimpi buruk dalam tidurnya yang dia takuti, dia merasa takut dari mimpi tersebut. Tidak jarang terkadang orang yang mimpi kada kawa guring lagi setelahnya karena merasa ketakutan dari mimpi yang dia lihat dalam mimpinya. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang mengalami mimpi buruk yang ia takuti, falyabsuq an yasarihi wal yata'awwadz billah min syarriha. Hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali dan berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadurruh. Kalau sudah ia lakukan, mimpi tersebut tidak akan mendatangkan madarat baginya. Mimpi tadi tidak akan mendatangkan bahaya
bagi orang tadi. Kemudian dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ar-ru'ya as-salihah minallah, war-ru'ya as-su' minasyaitan." Mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Faman ra'a ru'ya fakarihahu minha syai'an falyanfuth an yasarihi wal yata'awwadz billahi minasyaitan la tadurruhu wa la yukhbir biha ahad. Apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dalam mimpinya, hendaklah dia meludah sedikit ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Yani ludah sedikit saja. Wal yata'awwadz billah, dan dia hendaklah berlindung kepada Allah dari syaitan. La tadurruh, niscaya itu tidak akan mendatangkan mudarat baginya, tidak akan mendatangkan bahaya baginya. Wala yukhbir biha ahad, dan jangan sampai dia mengabarkan mimpi tersebut kepada siapa saja. Jangan dikabarkan mimpi tadi kepada siapa saja. Dalam hadis Jabir, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Falyabsuq ala yasarihi thalathan wal yasta'idz billahi minasyaitan." Hendaklah dia meludah ke sebelah kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah dari syaitan. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, dan hendaklah dia mengubah posisi tidurnya dari yang sebelumnya di posisi A jadi ke posisi B. Mengubah posisi dari posisi asal. Hadis yang terakhir berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayatnya oleh Abu Hurairah, "Fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyakum falyusalli wa la yuhaddits bihan nas." Apabila seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai dalam tidurnya, maka hendaklah dia bangun, kemudian dia salat 2 rakaat dan jangan dikabarkan kepada manusia. Jangan dikabarkan kepada manusia. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang harusnya diperhatikan oleh kita tatkala seorang itu mendapatkan mimpi buruk. Amun dapat mimpi buruk, lakukan adab-adab tadi. Terkadang seseorang amun orang tadi merasa takut karena mimpi buruknya, maka syaitan sudah berhasil membuat kesedihan dalam dirinya. Karena itu memang perbuatan syaitan. Tujuan syaitan mendatangkan mimpi buruk di dalam tidur seseorang supaya membuat dia gelisah, supaya membuat dia kada tenang. Di pagi harinya pun orang terkadang kada tenang, was-was pikiran macam-macam, ini kenapa kayak ini kenapa kayak ini, dan lain sebagainya. Maka jangan didengari itu, jangan didengari, dan biarkan, kada usah berkisah-kisah, karena kata Nabi Muhammad SAW, "Ar-ru'ya ala rijlin ta'ir ma lam tu'abbar fa in 'ubbirat waqa'at." Mimpi itu bagaikan sesuatu yang diikat pada kaki burung selama dia belum ditafsirkan. Jadi itu arahnya bisa kemana-mana tuh. Wa fa idza 'ubbirat waqa'at, apabila seseorang berusaha mentafsirkannya dengan tafsir yang tertentu, maka itu akan terjadi sebagaimana yang ditafsirkannya. Nah, ini bahayanya, jangan langsung menafsirkan keburukan pada mimpi yang kita alami. Ketahuilah itu dari syaitan, dan tatkala kita mengamalkan adab-adab ini, itu tidak akan mendatangkan madarat bagi kita. Selesai. Ini ujar Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu cerita-cerita kepada orang lain. Suatu ketika ada orang Arabi ini orang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan di dalam mimpinya bahwasanya, "Ya Rasulullah, inna ra'si quti'." Wahai Rasulullah, aku melihat kepalaku copot. Iya, pian. Kepalaku copot dalam mimpiku. Kemudian kepala itu menggelinding dan aku mengejarnya. Ini kan mimpi sudah bahapal ini. Karena mimpi itu terkadang memang aneh-aneh. Tala'ub syaitan. Karena itu termasuk dari permainan-permainan syaitan dalam mimpi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Nabi menjawab, ulun bacakan hadisnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza la'iba asyaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas." Apabila syaitan itu mulai bermain-main dalam tidur kalian. Itu syaitan lagi bermain itu. Melihat kepala terpacul, tapi masih kau menyasah kepala terpacul, itu kan permainan syaitan, mustahil. Tatkala seorang melihat itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu artinya itu permainan syaitan dalam tidurnya. Fala yuhaddits bihan nas. Jangan dikabarkan kepada orang lain. Tidak usah dikabarkan kepada orang lain. Cukup berlindung kepada Allah
meminta kepada Allah kebaikan dari mimpi tersebut, berlindung dari keburukan mimpi tersebut, lakukan adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu semua tidak akan mendatangkan madarat bagi dia. Nah, ini berkaitan dengan mimpi buruk. Kalau mimpinya baik bagaimana? Nah, kalau mimpi baik juga ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di antaranya, tatkala seseorang mendapatkan mimpi yang baik, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mimpi misalnya umroh, atau mimpi berhaji, atau mimpi dapat ini, dapat itu, atau mungkin nang bapak-bapak mimpi kawin lagi misalnya. Itu kada tahu tuh mimpi baik apa mimpi buruk, Pak ulun kada tahu. Pian tafsirkan sendiri itu. Maka tatkala seseorang mendapatkan mimpi baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah nikmat. Yang kedua, al-farah wal istibsyar. Hendaklah dia berbahagia dengan mimpinya. Berbahagia dengan mimpinya. Yang ketiga, la yaqussaha illa liman yuhib. Tidak menceritakan mimpinya itu kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Tidak menceritakan mimpinya kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillahi 'alaiha. Apabila seseorang di antara kalian melihat mimpi yang dia sukai, ketahuilah itu adalah dari Allah. Hendaklah dia bertahmid, ucapkan alhamdulillah atas mimpi tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ra'a ru'ya hasanah falyubshir wa la yukhbir biha illa liman yuhib." Tatkala seorang mendapatkan mimpi yang baik, hendaklah dia berbahagia. Dan jangan beritakan mimpi itu, jangan kabarkan mimpi itu kecuali kepada orang yang dia sukai, yang dia cintai. Nah, ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Kenapa tatkala seseorang mendapatkan mimpi yang buruk, atau tatkala seseorang mendapatkan mimpi yang baik, tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang-orang yang dia sukai, yang dia cintai, orang-orang yang baik kepada dirinya, supaya orang yang mendengar ini tidak hasad. Supaya orang yang mendengar ini tidak hasad. Kalau kita tahu orang A atau si A lah atau si B lah, kita tahu si fulan ini aslinya memang kada suka lawan kita. Kita tahu si fulan ini memang kada ketujuh lawan kita. Kita kisahkan lawan inya pulang, aku dapat mimpi baik ke ini. Kira-kira kayak apa? Hatinya akan hasad atau bahkan mendoakan keburukan. Mudah-mudahan kada takabul dan lain sebagainya. Nah, itu makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mendapat mimpi baik, ceritakan itu kepada orang-orang yang memang menyukai kebaikan yang terjadi pada kita. Kawan-kawan terdekat kita, orang tua kita, atau yakni pasangan kita, orang-orang yang tulus kepada kita. Dia tidaklah menginginkan kepada kita kecuali kebaikan. Nah, ini pesan Nabi Muhammad SAW itu. Makanya tatkala Nabi Yusuf mendapatkan mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, dia menceritakan kepada bapaknya, aku melihat 11 bintang dan bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Dan ini tafsirannya adalah bahwasanya kelak saudara-saudara Yusuf yang 11 ini akan sujud kepada dia. Orang tuanya akan sujud kepadanya. Apa kata pesan bapaknya kepada Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, tidak perlu engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Niscaya dia akan membuat tipu daya kepadamu. Ini pesan Nabi bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam kepada dia, supaya tidak diceritakan. Nanti saudara-saudaramu malah hasad kepadamu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada faedah juga yang bisa kita ambil dari adab tadi, yakni bahwasanya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menceritakan mimpi-mimpi yang baik karena itu nikmat dari Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memang tulus kepada kita, yang benar-benar menginginkan kebaikan kepada kita, itu saja yang kita ceritakan. Faedah yang bisa kita ambil apa? Tidak semua nikmat itu bisa kita umbar kepada setiap orang.
Tidak semua kenikmatan kita itu bisa kita umbar kepada setiap orang. Ada orang-orang di sana yang iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu makanya tidak perlu apa-apa diumbar, apa-apa diposting, apa-apa diperlihatkan kepada orang lain. Kenapa? Itu akan membukakan pintu hasad orang lain kepada kita. Itu akan terbuka. Mau tidak mau. Ada orang-orang yang hatinya bermasalah di sana. Tatkala kita tampakkan apapun itu, kesuksesan kita kah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa harta, atau bahkan anak, keluarga, atau bahkan keromantisan dalam rumah tangga, diposting di mana-mana, ada orang yang tidak senang. Ada orang yang tidak senang. Yang bisa jadi karena orang yang hasad ini akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa, Pak? Al-ainu haq, kata Nabi. Ain itu benar adanya. Ain itu benar adanya. Apa itu ain? Ain itu adalah penyakit mata yang disebabkan karena mata yang takjub tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mata yang hasad, yang iri, yang dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tatkala ada hamba yang iri dan dengki, dia pandang nikmat orang lain tadi dengan pandangan hasad, maka bisa jadi akan memberikan kemudaratan kepada orang yang memiliki nikmat tadi. Nah itu makanya tatkala seorang hamba memiliki kenikmatan, maka jangan sampai kebanyakan diumbar ke sana kemari. Ustaz, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka beritakanlah, maka kabarkanlah. Betul dikabarkan, tapi kepada orang-orang yang kita tahu hatinya itu bersih terhadap kita. Orang-orang yang kita tahu dia tulus kepada kita, tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Akhirnya akan mendatangkan apa? Kalau hal itu berkaitan dengan ibadah, akan mendatangkan riya bagi diri kita. Nikmat Allah berikan kepada kita, bisa sholat malam, kita foto-foto sajadah di malam hari supaya orang tahu kita ini bangun malam. Akhirnya apa? Amalan kita yang gugur. Kalau itu berkaitan dengan perkara duniawi, akan mendatangkan hasad dari orang lain. Tatkala orang lain hasad, akan mendatangkan ain yang berbahaya bagi yang memiliki nikmat. Atau mungkin tatkala kita mengumbar kenikmatan, ada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan kenikmatan tersebut, secara tidak langsung kita menyakiti hatinya. Kita tidak tahu dan kita tidak bermaksud, tapi hati orang yang melihat tadi bisa jadi sakit. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan adabun naum atau adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.